Selamat pagi kepada Ibu dosen kami, Ibu Neni Anggraini SE MPSI dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem informasi sumber daya manusia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Didi Nenggolan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian sistem informasi sumber daya manusia dan fungsi sistem informasi sumber daya manusia. Halo semuanya, saya Windri Veronica. Di sini saya akan menjelaskan 4 kegiatan utama, fungsi sistem informasi sumber daya manusia, dan contoh penggunaan sistem informasi sumber daya manusia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Numberi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan sistem informasi sumber daya manusia dan juga manfaat sistem informasi sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Helena dari kelompok 1 yang akan membacakan materi mengenai syarat-syarat dan unsur-unsur sistem informasi dan model sistem informasi sumber daya manusia. Hai! Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Informasi yang disediakan merupakan informasi mengenai kebutuhan akan pegawai dalam sebuah organisasi, informasi perekrutan pegawai, informasi data pegawai, informasi pengelolaan pegawai selama menjadi bagian dari organisasi tersebut, dan informasi mengenai pemberhentian pegawai. Kemudian, dalam sistem informasi sumber daya manusia, bentuk interaksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. Sistem ini menggabungkan manajemen sumber daya manusia sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia seperti dalam hal perencanaan dan penyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan rangkuman dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan. Kemudian di sini ada karakteristik sistem informasi sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama itu tepat waktu, yang kedua akurat, yang ketiga ringkas, yang keempat relevan, dan kelima lengkap. Kemudian fungsi sistem informasi sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia membantu untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perekrutan, yaitu mempermudah dalam pengambilan keputusan rekrutmen karyawan. Kemudian sosialisasi, yaitu membantu sumber daya manusia beradaptasi dengan kondisi lingkungan baru perusahaan. Pelatihan pengembangan sumber daya manusia, yaitu merefleksikan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan mengidentifikasi kebutuhan kemampuan dan untuk menentukan klasifikasi tertentu. Kemudian penilaian kinerja, yaitu untuk dapat membandingkan antara kinerja secara individu atau organisasi dengan standar yang telah ditentukan. 4 kegiatan utama sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama itu ada perekrutan dan penerimaan. Sumber daya manusia membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. Sumber daya manusia selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktik kepegawaian dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Selanjutnya itu ada persiapan. Ada 2 faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, faktor eksternal seperti hukum ketenagakerjaan, kondisi pasar tenaga kerja, dan sebagainya. Rekrutmen tenaga kerja, suatu proses untuk mencari calon anggota atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, organisasi, atau perusahaan. Selanjutnya ada seleksi tenaga kerja. Tahap awal yang dilakukan setelah menerima berkas lamaran, yaitu melihat daftar riwayat hidup atau CV. Kemudian dari CV, pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil dengan gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Berikutnya adalah memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan ujian tes tertulis. Memberikan kompensasi dan
Selanjutnya itu pengembangan dan evaluasi karyawan. Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Tahap kenaikan jabatan suatu pekerjaan. Hal ini merupakan aspek yang penting bagi para karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan untuk memotivasi karyawan dalam meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya itu ada kegiatan utama sistem informasi sumber daya manusia yang tahap kedua, yaitu pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian seseorang, sumber daya manusia dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Yang ketiga itu ada manajemen data, itu terdiri dari program data entry, pedoman data entry, penerimaan kuesioner atau hasil lab, pedoman coding editing dan coding, entry data, penyimpanan kuesioner atau hasil lab, pedoman cleaning data, data siap analisis. Dan tahap yang terakhir itu, yang keempat, yaitu penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian sumber daya manusia, mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Kegunaan dari sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, memeriksa kapabilitas karyawan saat ini untuk mengisi lowongan yang diproyeksikan. Yang kedua, menyoroti posisi pemegang jabatan yang akan dipromosikan akan pensiun atau akan diberhentikan, atau menggambarkan pekerjaan yang spesifik atau jenis pekerjaan yang mempunyai tingkat perputaran, pemecatan, ketidakhadiran, kinerja, dan masalah yang tinggi yang melebihi kadar normal. Yang ketiga, mempelajari komposisi usia, suku, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lainnya. Yang keempat, mengantisipasi kebutuhan rekrutmen, seleksi, latihan, dan pengembangan. Dan yang kelima, perencanaan SDM untuk mengantisipasi pergantian dan promosi. Dan yang terakhir, laporan kompensasi untuk memperoleh informasi tentang pembayaran pada karyawan. Yang berikutnya ada manfaat sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, memeriksa kapabilitas karyawan-karyawan saat ini guna mengisi kekosongan yang diproyeksikan di dalam perusahaan. Yang kedua, menyoroti posisi yang para pemegang jabatannya diperkirakan akan dipromosikan, akan pensiun, atau akan diberhentikan. Yang ketiga, menggambarkan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik atau kelas-kelas pekerjaan yang mempunyai tingkat perputaran, pemecatan, ketidakhadiran, kinerja, dan masalah yang tinggi yang melebihi kadar normal. Yang keempat, mempelajari komposisi usia, suku, dan jenis kelamin dari berbagai pekerjaan dan kelas pekerjaan guna memastikan apakah semua itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, perencanaan sumber daya manusia untuk mengantisipasi pergantian-pergantian dan promosi-promosi. Saya akan membacakan syarat-syarat dan unsur-unsur sistem informasi sumber daya manusia. Terlebih dahulu, saya akan membacakan syarat-syarat sistem informasi sumber daya manusia. Syarat sistem informasi yang baik adalah sistem informasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, ringkas, namun relevan. Sistem informasi dapat dikatakan berhasil apabila biaya harus sejalan dengan ukuran dan kondisi finansial. Kedua, sistem yang ditetapkan dengan waktu yang baik. Yang ketiga, sistem harus mampu dimodifikasi dan diperluas. Keempat, penekanan sistem pada aktivitas harus terbukti. Kelima, umpan balik harus berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membacakan unsur-unsur sistem informasi yang sebagai berikut. Pengelola informasi yang menjalankan fungsi menghimpun, mencatat, menyimpan, menganalisis, dan melengkapi atau menginput kembali informasi tentang sumber daya manusia, yaitu manajer sumber daya manusia. Kedua, sumber informasi yang berkewajiban memberikan informasi mengenai dirinya sebagai tenaga kerja. Semua SDM termasuk para manajer. Ketiga, pemakai informasi. Para manajer sesuai divisi atau departemen dan wewenangan masing-masing. Keempat, saluran atau channel.
seluruh saluran kegiatan manajemen sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Kelima, informasi yang berkenaan dengan kecukupan, ketetapan, dan keakuratannya. Berikutnya saya akan membacakan model sistem informasi sumber daya manusia. Model hari IS dapat dilihat dari input, proses atau database, dan output. Input hari IS terdiri dari 3 subsistem, yaitu 1. SIA, Sistem Informasi Akuntansi. SIA menyediakan data akuntansi bagi hari IS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil, baik keuangan maupun non-keuangan. Kedua, subsistem penelitian sumber daya manusia. Subsistem penelitian sumber daya manusia mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Contohnya, penelitian suksesi yang dilakukan untuk mengidentifikasi orang-orang dalam perusahaan yang merupakan calon bagi posisi yang akan tersedia. Kedua, analisis dan evaluasi jabatan. Mempelajari setiap jabatan dalam suatu area untuk menentukan lingkup dan mengidentifikasi pengetahuan dan keahlian yang diperlukan. Ketiga, penelitian keluhan. Membuat tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan pegawai untuk berbagai alasan. Subsistem selanjutnya adalah subsistem intelijen sumber daya manusia. Subsistem intelijen sumber daya manusia mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan. Elemen lingkungan yang memberikan data ini meliputi pemerintah, pemasok, serikat kerja, masyarakat global, masyarakat keuangan, dan pesaing. Kemudian dari model subsistem input HRIS dimasukkan ke dalam suatu database yang telah dirancang oleh perusahaan tersebut. Database HRIS bukan hanya data mengenai pegawai, tetapi juga mengenai perorangan dan organisasi di lingkungan perusahaan yang mempengaruhi arus personil. Di sini ada contoh penggunaan sistem informasi sumber daya manusia, itu seperti sistem perekrutan karyawan tertentu misalnya yang lulusan SMA. Maka pendaftar yang tidak lulus SMA secara otomatis namanya akan digugurkan oleh komputer. Jadi manajer tinggal menerima daftar nama calon karyawan yang sudah memenuhi syarat untuk nantinya akan disaring kembali. Jadi pendaftar dapat disaring menjadi beberapa puluhan karyawan yang terbaik yang akan diterima dalam perusahaan atau organisasi. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau dalam penyampaian materi. Kami mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, di-komen, di-share ke sosial media yang kalian punya. Tetap patuhi protokol pemerintah dan jaga kesehatan.